keutamaan masjid dengan ciri-ciri orang yang datang ke masjid. Masjid itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Masjid itu dari kata-kata sajada yasjudu sujud. Artinya orang yang melaksanakan sujud di hadapan Allah. Dari kata-kata sajadah dia. Jadilah masjid. Sajada yasjudu sujudan. Dengan huruf jim yang dikasrahkan adalah tempat khusus yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Masjid. Karena ada orang bilang masjid. Di Indonesia bilangnya masjid. Ada yang di daerah lain menyebutnya masjid, Pak. Bukan masjid, tapi masjid. Pakai fathah jimnya. Kalau kita kan jimnya dikasih kasrah, masjid. Ada yang menyebutnya masjid. Masjid itu kalau bahasa Arab isi makan, tempat. Kalau tempat kan ini, masjid. Mestinya dibilangnya masjid, bukan masjid. Kalau menurut kaidah bahasa Arab. Makanya di sini disebut masjid itu menggunakan huruf jim dikasrohkan masjid. Sedangkan jika yang dimaksud dengan tempat melaksanakan dahi ketika sujud, jimnya difathahkan masjid. Jadi kalau tempat dahi kita meletakkan di bawah di tempat sajadah, namanya bukan masjid, masjid. Jadi ada dua tuh orang menyebutnya masjid atau masjid. Berdasarkan kitab Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur. Jadi kalau ada orang bilang nanya, Pak, masjid di mana ya Pak? Oh di sana. Boleh, benar masjid. Masjid di mana Pak? Oh di situ tuh. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Masjid menurut syara adalah tempat yang disediakan untuk sholat di dalamnya dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara. Menurut Majma'ul Lughatil Fuqaha dalam kitab Majma' Lughatil Fuqaha. Jadi tempat yang disediakan di dalamnya untuk ibadah bukan sementara. Dulu Pak, di daerah saya belum ada masjid, itu aula jadi masjid. Karena belum ada masjid. Aula itu dipakai buat rapat RT, rapat RW dan seterusnya. Bahkan pernikahan. Belum ada masjid. Jumatan di situ. Dibikin masjid. Tapi bisa jadi untuk segala-galanya. Nah, tapi itu bukan dibilang masjid, Pak. Itu aula. Karena nggak ada masjid, dipakailah buat sholat Jumat. Dulu. Tapi sekarang, ya banyak masjid. Di mana-mana banyak masjid. Keluar berapa meter dari rumah kita ada masjid. Jalan jauh lagi ada masjid dan seterusnya. Jadi masjid adalah tempat yang disediakan untuk sholat di dalamnya. Dan sifatnya tetap. Tetap ini masjid. Bukan jadi pasar, bukan jadi tempat untuk rapat RT RW di dalam ini. Rapat RT RW biasanya kan ada di gedung RW, gedung RT dan lain sebagainya. Tapi ini masjid tetap sifatnya. Menurut Majma'ul Lughatil Fuqaha. Sejarah masjid yang pertama adalah Kuba. Tapi Nabi setelah mendirikan masjid Kuba kan menuju ke Yasrib. Yasrib itu nama kota Madinah yang sekarang. Ibu bapak kalau pergi haji, umroh kan ke Madinah. Madinah itu dulu namanya Yasrib. Bukan Madinah, Yasrib. Ketika Nabi di Yasrib, pada saat itu, Nabi beristirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang sahabat Nabi yang ada di kota Madinah saat itu. Tapi Nabi saat itu juga bilang, aku setelah tinggal di sini beberapa hari, pengen mendirikan masjid, katanya. Tempat aku untuk ibadah. Sehingga orang berebut, Pak. Berebut rumahnya pengen dijadiin masjid. Dan gratis. Nggak pengen rumahnya, tanahnya dijual buat jadi masjid. Enggak. Nabi ketika sampai di Madinah, semua orang berebut pengen ditinggalin rumahnya. Apalagi Nabi bilang pengen dijadiin masjid. Tanah-tanah yang ada di sini katanya. Wah semua berebut. Saya, tanahnya yang Rasulullah jadiin masjid. Saya. Semuanya berebut. Tapi Rasul bilang, ini onta yang saya naikin. Berjalan kemana dia berhenti. Jadi bukan kata aku milih bapak ini, bapak itu. Enggak. Berdasarkan onta yang ketika aku lepas,
Kemana dia duduk, berhenti, disitulah aku bangun masjid. Ternyata ontanya jalan, Pak, Bu. Berhentilah dia di sebuah tanah, sebidang tanah, milik 2 anak yatim. Namanya Sahal dan Suhail. Ini Masjid Nabawi yang Bapak datang ini. Namanya Sahal dan Suhail ini 2 anak yatim yang punya tanah itu. Ontaknya Nabi berhenti di situ. Duduk di situ. Merebahkan badannya di situ. Akhirnya sahabat bilang, ya sudah. Jadilah tanah itu yang akan dijadikan Masjid Nabawi. Yang sampai sekarang megah dan mewah kalau kita pergi ke Madinah itu. Itu tanahnya anak yatim. Tadinya 2 anak yatim ini, Sahal dan Suhail, juga bilang, ya Rasulullah, aku ikhlas. Tanahku ini dijadiin masjid. Nggak usah bayar. Nabi nggak mau. Karena tahu itu anak yatim. Jadi harus dibayar. Tetap kalau ada orang yang istilahnya tuh ingin menjual sesuatu, kita ada timbal baliknya dengan membayar. Nah itu zaman Rasulullah akhirnya mendirikan masjid dari 2 anak yatim yang tanahnya dibeli oleh Rasulullah untuk dijadikan Masjid Nabawi. Masjid kedua setelah Kuba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masjid, keutamaannya dan ciri-ciri orang yang memamurkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul, istama kumpul. Bapak, Ibu semua lagi kumpul. Di mana? Fi baitin min buyutillah. Baitun rumah. Fi baitin, di salah satu rumahnya Allah. Kumpulnya manusia di salah satu rumahnya Allah. Seperti sekarang di Masjid Al-Ihsan. Yatluna kitab Allah. Wa yatadarasulahu bainahum. Mereka di dalam masjid itu ada yang baca Quran. Mereka di dalam masjid itu ada yang sedang belajar seperti kita. Ada yang baca Quran, ada yang belajar. Itu masjid, orang-orang yang kumpul di dalamnya. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang ada di dalamnya itu akan memperoleh ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kan sering disebut kalimat itu. Orang yang duduk membaca Quran dan belajar di dalam masjid, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang itu akan diturunkan ketenangan di dalam hatinya. Enggak cukup sampai di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah bentangkan kasih sayang rahmatnya di dalam ini. Pak, Bapak sama Ibu kalau mau masuk surga, cari rahmat Allah. Karena kalau kita bicara dengan pahala kita untuk masuk surga, enggak kebayar. Yang menyebabkan kita semua masuk surga, karena Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Karena Nabi kalau sholat bengkak, Pak. Bu, Nabi kalau sholat sampai bengkak. Kita kan sholat enggak pernah bengkak. Bengkak kakinya. Sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa kau masih sholat seperti ini? Rasul kan menjawab kepada Aisyah, atuhibbuna an akuna abdan syakuron. Hai Aisyah, aku melakukan sholat dari habis Isya sampai menjelang fajar, terus-terusan nggak berhenti. Rasulullah melakukan sholat sunnah seperti itu sampai akhirnya kakinya bengkak, bukan karena ingin diampuni dosanya, tapi karena aku ingin menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom saya beda dengan Nabi. Kalau kita sholat malam kan pengen urusan kita beres. Ya Pak. Kalau kita sholat malam angkat tangan minta-mintakan kepada Allah supaya kita diwujudkan dan dikabulkan doa kita. Kalau Nabi bukan itu. Pengen menjadi hamba yang bersyukur. Membalas sholat malam itu dengan menjadi hamba yang bersyukur. Itu Nabi. Nah, jadi kalau masuk surga mengharapkan pahala, nggak kebayar, Pak. Nabi kalau sholat sampai kayak begitu, Pak.
Lagi sholat kita kan nggak bisa sampai kayak Nabi. Jadi kita mau dapat apa surganya? Dapat cari rahmat Allah. La tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Jangan kau remehkan rahmat Allah itu dari hal-hal yang kecil. Jangan. Jadi ada paku di tengah jalan, ambil tuh paku, masukin ke tempat sampah. Jangan-jangan itu rahmat Allah. Karena Nabi bilang, la tahkirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menganggap remeh perbuatan kecil yang baik itu, jangan-jangan di situ rahmat Allah turun. Bapak Ibu pernah dengarkan ada seorang pelacur, maaf, yang diampuni dosanya masuk surga, pelacur belum ibadah dia. Karena Allah sayang sama hambanya. Dia memikirkan hamba Allah yang lain. Dia ngasih minum untuk seekor anjing yang kehausan katanya. Itu hambanya Allah, makhluknya Allah. Kucing, anjing makhluknya Allah juga. Yang pelacur itu hambanya Allah juga. Tapi Allah ingin mengampuni dosanya. Allah ampuni dosa itu. Nah ini jadi jangan cuma merasa saya bisa masuk surga dengan haji saya, umroh saya, sholat saya. Belum kebayar Pak. Ya bisa masuk tapi belum terbayar sebetulnya dengan ibadah itu. Yang kita minta apa? Cari rahmatnya Allah. Allah turunkan rahmatnya di dalam masjid. Wa ghasyyathumur rahmah. Allah turunkan, bentangkan rahmatnya di tengah-tengah orang yang berada di dalam masjid. Amin Pak. Wa haffathumul malaikah. Dan malaikat itu mengangkat tangan Bapak Ibu. Membentangkan sayap. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang ada di dalam masjid. Ampuni mereka semua ya Allah. Jadi Bapak nanti sama saya keluar dari masjid ini Pak, Ibu. Nabi bilang, kumu maghfurun lahum. Kau keluar dari masjid, dosamu nggak ada. Dosamu sudah dihapus. Karena malaikat sedang membentangkan sayapnya. Wahafat umul malaikah. Malaikat berdoa nggak pernah ditolak. Doa saya ditolak mungkin. Karena apa? Karena banyak dosa. Malaikat nggak punya dosa. Dia berdoa, ya Allah ampuni orang-orang yang berada di dalam masjid ini. Ya Allah. Keluar dari masjid, dosa kita nggak ada. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan Allah banggakan di antara para malaikatnya. Hai para malaikat, lihat ini orang-orang yang ada di Masjid Al-Ihsan. Lihat mereka semua. Wa dzakarallah. Allah sedang menyebut kita semuanya, Pak. Bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, ibu fulan, ibu fulan, ibu fulan. Tuh mereka sedang ada di Masjid Al-Ihsan. Allah panggil malaikat, lihat tuh hamba-hambaku yang ada di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Sunan Abu Dawud 1243. Jadi masjid itu tidak seperti stadion bola, Pak. Stadion GBK. Kita keluar dari stadion utama GBK nggak dapat apa-apa kan? Cuma seneng doang Indonesia menang. Tapi keluar dari sini, Allah ampuni dosa kita. Dan Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Dan Allah banggakan kita di tengah-tengah para malaikat. Ini masjid makanya keutamaannya seperti itu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya, Basyiril masya'ina fi zulam ilal masajid bin nuri tamin yaumal qiyamah. At-Tirmizi, rawahu Tirmizi. Basyiril masyiin, kabarkan gembira kepada orang-orang yang jalan fi zulam, dalam kegelapan. Bapak Ibu tadi jalan ke masjid kan belum ada matahari, gelap. Nih sampai sekarang masih kelihatan gelap. Kabarkan berita kepada orang-orang yang jalan di kegelapan malam. Kemana? Ilal masjid, ke masjid. Saya tadi Pak ke masjid ini salah ngeliat jam barangkali ya. Saya pikir udah jam 4:30, ternyata masih jam 3 sampai sini. Kayak orang bangun tidur Pak Haji saya. Bangun tidur, mandi buru-buru, sedikit baca Quran, berangkat, loh kok masih jam 3:04? Masih gelap ini. Udah muter-muter aja ya sampai balik lagi ke sana, Masya Allah. Bangun tidurnya kayak orang ngigo Pak Haji saya tadi. Ngelihat jam padahal masih jam 3. Gelap kan?
Nggak ada jam-jam 3, jam 4 matahari. Belum ada. Nabi bilang, Basyiril masyi'ina fiz zulam ilal masajid. Kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang datang ke masjid karena gelapnya waktu subuh. Ini kan bicara sholat subuh. Bin nuri tamin yaumal qiyamah. Akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat yang orang lain nggak dapat. Orang lain nggak dapat cahayanya, Pak, Ibu. Kita yang punya cahaya itu. Kita nggak bisa ngasih cahaya kepada orang lain. Karena kita datang ke masjid dalam keadaan gelap. Allah balas nanti di hari kiamat dalam keadaan terang. Benar. Kiamat itu gelap, Pak. Kiamat itu gelap. Nggak ada lampu dan nggak ada matahari. Matahari sudah kewirat. Matahari itu digulung. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Kalau digulung karpet kan berarti nggak ada karpet di masjid ini. Kalau matahari digulung, idza syamsu kuwirat, dan matahari digulung oleh Allah, nggak ada lampu, nggak ada terang benderang, gelap. Tapi orang yang datang ke masjid pada saat gelapnya malam, Allah berikan cahaya yang sempurna di hari kiamat, dan orang lain nggak dapat, orang lain nggak bisa. Kita nolongin orang lain nih, cahaya buat kamu, nggak bisa, Pak. Beda dengan lampu yang sekarang dikasih oleh pemerintah, ada lampu jalan, kita bisa lihat. Tapi nur yang Allah berikan buat orang yang sering datang jalan ke masjid di waktu gelapnya malam, Allah berikan cahaya di situ. Beruntungnya Pak, kalau kita sering sholat subuh, sholat malam, Allah berikan cahaya nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda di hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hina yakhrujur rajul min baitihi ilal masjid farijluhu taktubu hasanatun warijluhu tamhu sayyi'ah. Hadis riwayat An-Nasa'i 698. Apa kata Rasulullah di hadis yang ketiga? Hina yakhrujur rajul, ketika seseorang keluar. Dari mana keluarnya? Min baitihi, dari rumahnya. Ila masjidi, menuju ke masjid. Farijluhu, kaki bapak, kaki saya, kaki ibu, taktubu hasanah, yang kanan dapat pahala. Yang kanan. Warijlu tamhu sayyi'ah, kaki kiri melangkah, menghapus dosa. Beda kalau kita ke mall, kaki kanan, kaki kiri nggak menghapus dosa, nggak mendapatkan pahala. Perginya ke mall. Kalau dari rumah keluar menuju masjid, kaki kanan mendapatkan catatan pahala, kaki kiri menghapus segala dosa. Cuma umat Nabi Muhammad yang bisa begini, Pak. Nabi Adam punya anak, nggak dapat. Nabi Nuh punya umat, nggak dapat. Nabi Muhammad yang punya dapat seperti ini. Makanya Nabi Adam ngiri kan. Nabi Adam ngiri katanya. Kalau bisa aku pengen jadi umat Nabi Muhammad. Betapa orang berdosa aja masih diampuni dosanya. Coba lihat umat Nabi Nuh. Berdosa, habis semuanya, tenggelamkan oleh Allah. Umat Nabi Soleh, kaum Samud, habis ditenggelamkan oleh Allah, gara-gara dosa. Umat Nabi Muhammad, yang berbuat dosa dia, kita nggak diapa-apain kan sama Allah. Itu enaknya umat Nabi Muhammad. Orang lain berdosa, kita masa nggak diapa-apain, kita nggak diapa-apain. Beda dengan umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, mereka tenggelamkan habis semuanya. Karena tidak mau beriman kepada para nabinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hadis ini memberikan dorongan dan motivasi kita semua bahwa tidak akan sia-sia orang yang selalu datang ke masjid, mau ibadah di masjid, dan di situ di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat. Sampai Umi Maktum pernah saya sampaikan barangkali di sini. Umi Maktum kan buta matanya kan? Buta matanya. Dia minta keluar ke masjid itu dalam kegelapan mata yang nggak bisa ngelihat, kan minta dispensasi. Ya Rasulullah, boleh nggak saya sholat di rumah katanya. Rasul tahu Umi Maktum buta matanya. Dan nggak ada lampu seperti zaman sekarang ada listrik. Rasul bilang, boleh kalau kamu mau sholat di rumah. Tapi baru jalan beberapa langkah dipanggil, ya Aba Maktum. Hal tasma'u nida? Sebentar. Dengar nggak kau panggilan azan?
Ada nggak suara azan terdengar di telingamu? Kata Umi Maktum, "Naam, aku dengar kalau ada orang azan." Dari masjid ke rumah dia kedengeran azannya. Kedengeran azan sampai ke rumahnya. Suara Bilal kan tinggi, besar suara Bilal. Umi Maktum mendengar, "Saya dengar ya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? Tadinya dikasih dispensasi. Boleh sholat di rumah karena matamu buta. Tapi kata Rasulullah, karena kau dengar panggilan azan, fa'ajibhu, kamu wajib datang ke masjid. Umi Maktum buta matanya harus datang ke masjid. Dan Rasulullah pernah marah sama orang-orang yang ada di Madinah. Apa kata Rasulullah? Bakar rumah orang-orang penduduk Madinah kalau nggak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi tidak dibakar. Nabi cuma memperingatkan keras. Siapa orang-orang yang di rumahnya sholat sendirian tanpa ada uzur, tanpa ada halangan. Nabi memperingatkan keras sehingga bakar rumahnya orang-orang Islam yang ada di Madinah kalau nggak mau datang ke masjid. Sampai ada hadis menyatakan demikian, menandakan bahwa kita disuruh memang kalau sholat, kalau nggak ada uzur, nggak ada halangan, kita disuruh datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau lihat ciri-cirinya yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Surat At-Taubah ayat 18. Innama pakai kalimat penguat, inna. Inna itu artinya sungguh. Kalau orang sumpah di atasnya ada Quran, saya bersumpah. Itu kan sumpah namanya kan. Al-Quran kalau dipakai inna, artinya sesungguhnya. Kayaknya dikasih penekanan di situ, wajib. Seolah-olah kayak wajib. Memang akhirnya sholat untuk beberapa ulama itu ada yang mengatakan wajibnya berjamaah. Tapi Imam Syafi'i kan tidak mewajibkan, sunnah muakkadah. Innama, sesungguhnya, ya'muru masajidallah. Orang-orang yang datang ke masjid, yang memakmurkan masjid, ada cirinya. Kelihatan orang yang datang ke masjid itu punya ciri, Pak. Ciri-ciri orang yang datang ke masjid. Yang pertama disebut man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang datang ke masjid itu mau ke masjid untuk ibadah. Yang pertama dia yakin dan percaya kepada Allah dan hari kiamat. Harus yakin dan percaya kepada Allah dan hari kiamat. Ingat, kalau percaya Allah pasti disandingkan dengan hari kiamat. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ayat Al-Quran atau hadis kalau udah bilang amanah, beriman kepada Allah, dikaitkan dengan hari akhir. Sering tuh Al-Quran mengaitkan, menggandengkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Itu sering. Karena apa? Kayaknya seolah-olah kalau kita bicara beriman kepada Allah itu input. Kita yakin, kita percaya, kita teguh iman kita kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan kesyirikan. Kan iman kepada Allah menjauhkan kita dari syirik. Percaya kepada orang pintar, percaya kepada orang-orang yang bisa merubah katanya nasib kita, itu tuh syirik yang gitu dah, udah. Syirik. Kalau kita beriman kepada Allah, yakin, percaya, istiqomah, terus-terusan teguh pendirian kita. Beriman kepada Allah, bukan kepada orang lain atau manusia atau makhluk. Itu beriman kepada Allah. Itu inputnya. Ujungnya nanti, akhirnya, wal yaumil akhir. Karena hidup kita bukan hanya di dunia, hidup kita bawa sampai ke akhirat. Maka kalau kita beriman kepada Allah, ujung akhiratnya adalah surga. Kita beriman kepada hari akhirat. Outputnya, ujungnya adalah dengan beriman kepada Allah, maka kita pun akan hidup beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat itu hari akhir, Pak. Di mana kita manusia tidak ada lagi hari-hari seperti yang sekarang kita jalani.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat tentang keimanan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin seperti bapak dan saya, ibu, orang-orang mukmin alladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, tsumma lam yartabu, dia enggak bimbang, enggak bingung, enggak ragu-ragu lagi terhadap keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak, zaman yang kita lagi rasakan nih, banyak orang-orang yang agak berbeda dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini ada di mana? Di Jawa. Yang naik ke atas gunung, dia kayak orang pergi haji kan. Adanya di Jawa, ada sebuah monumen di atas, pakaian putih kayak orang haji, dan kayaknya seolah-olah dia sedang wukuf atau sedang tawaf di daerah tersebut. Dan enggak satu orang. Dan bukan 10 orang. Banyak orang-orang yang datang ke situ. Belum lama ini. Di Jawa ada suatu tempat yang orang-orang berpakaian putih seperti melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kenapa orang bisa begitu? Kenapa orang bisa meyakini ibadah-ibadah ritual yang seperti Islam dianggap adalah syariat Islam? Orang kan tahu pergi haji bukan ke Indonesia, pergi haji harus ke Mekah. Dan masih banyak lagi di dunia yang sekarang kita jalani ini, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang mungkin jauh dari ajaran agama kita. Dan itu Bapak, Ibu harus hati-hati. Kita bicara iman. Kalau bicara dengan iman, sumbalam yartabu, jangan kau ragu-ragu. Jangan kau bimbang. Jangan kau ikutin. Ombak ke kanan, ikut ke kanan. Ombak ke kiri, ikut ke kiri. Ombak ke belakang, kita ikut ke belakang. Enggak punya pendirian. Kalau kita udah bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Berarti enggak usah menyembah yang lain dong. Berarti jangan minta pertolongan sama yang lain. Karena Bapak sama saya udah ngomong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Bukan kepada yang lain. Makanya kalau bisa baca Fatihah itu kita tahu artinya, kita nggak akan mau coba-coba menyeleneh, tapi paham arti dan maksudnya. Wong kita tiap hari nyebut itu kok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu kita sebut. Sholat kita nggak sah kalau nggak menyebut itu kan Pak? Coba Bapak sholat nggak baca Fatihah, nggak sah sholat kita. Dan di dalam Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalau kita sakit, minta pertolongan kepada Allah dengan sebab dokter. Kalau kita nggak punya uang, kita minta kepada Allah dengan sholat duha. Kemudian kita berusaha. Kan itu. Bukan perginya ke orang yang ngajarin kita bisa jadi syirik. Bukan. Summalam yartabu. Jangan kau ragu-ragu. Jangan kau bimbang kalau sudah menjadi orang yang mukmin. Wajahadu bi amwalihim anfusihim. Dan hendaklah engkau berjihad. Bersungguh-sungguh dengan harta dan dirimu. Fi sabilillah di jalan Allah. Jadi keimanan kepada Allah. Jangan ada ragu-ragu. Dan jangan takut untuk berbuat kebaikan di jalan Allah. Itu perintahnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar dalam menjalankan syariat. Kita semuanya harus menjadi orang yang benar dalam menjalankan syariat. Jadi beriman kepada Allah jangan ragu-ragu katanya. Allah berfirman di dalam surat yang lainnya bicara tentang beriman kepada hari akhirat. Karena orang yang memakmurkan masjid yaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sesungguhnya orang-orang zaman sekarang yang bilang, gak perlulah percaya ada hari akhirat. Kalau udah meninggal, udah ceritanya habis. Ternyata dibantah oleh Al-Quran. Orang-orang yang hidupnya hedonis di zaman sekarang, Pak. Dia pikir setelah nyari duit banyak, udah ini bahagia sekarang. Gak ada ceritanya kita mati, bangkit lagi. Gak ada. Gak ada ceritanya lagi hari akhirat kemudian. Gak ada. Itu kata orang-orang yang
hedonis, materialistis, dan juga komunis. Habis ceritanya kalau udah kaya di dunia. Padahal Allah bantah di ayat ini. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Sesungguhnya hari kiamat itu yang kamu nggak percaya, yang katanya cuma hidup di dunia, ada. La'atiyatun, akan datang ke kamu nanti. Wa anna sa'ata atiyatun. Kiamat yang kamu bilang gak ada akan datang kepada kamu. La raiba fiha. Gak akan ragu-ragu itu akan datang ke hadapanmu. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan Allah akan bangkitkan kamu kalau kamu gak percaya. Setelah kamu mati, hidup kembali nanti di hari akhir. Allah akan bangkitkan kita lagi. Ini buat orang yang gak percaya dengan kebangkitan. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu harus percaya dengan hari akhirat. Karena Allah membantah orang-orang yang demikian dengan mengatakan pasti akan datang hari kiamat itu. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kecuali sungguhnya orang-orang yang keraguan itu akan dikasih tahu Allah akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur itu menjadi hidup kembali. Kita akan hidup kembali, Pak. Kita akan hidup kembali nanti. Cuma beda dengan alam yang sekarang kita jalani. Jadi hari akhir dengan beriman kepada Allah, itu ciri orang yang datang ke masjid. Dia beriman kepada Allah, dia percaya akan hari akhirat, dia datang ke masjid untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang-orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, dua kalimat ini selalu dibarengin nih. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Yang kedua, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Selalu kalau sholat diiringi dengan zakat. Sama seperti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Ini kayaknya selalu dikaitkan, bergandengan. Bergandengan antara sholat kita kerjakan dan mengeluarkan zakat. Ciri orang-orang yang datang ke masjid ingin melaksanakan sholat dan tidak sayang dengan duitnya untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nggak sayang. Dia percaya itu. Maksudnya apa? Di dalam kalimat aqimus shalah wa ataz zakah ada benang buat yang kita ambil pelajaran. Ketika kita mendirikan sholat, berarti kita sedang menyambungkan hablum minallah, diri kita dengan Allah. Ketika kita disuruh wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, maka kita sedang menyambungkan tali dalam hati kita kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas, dapat. Kalau kita membayar zakat, mengeluarkan harta kita dengan infak sedekah, kita sedang berbagi kepada orang yang membutuhkan. Hablum minallahnya sholat, hablum minan nasnya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Sampai Nabi bilang di dalam hadisnya, ya Rasulullah, sedekah yang paling baik itu bagaimana? Sedekah yang paling baik adalah idkhalus surur ala qalbil muslim. Kau berikan ke dalam hati seorang muslim itu kesenangan. Kita tahu orang muslim yang mungkin sakit, itu kita datangi dia. Kita sanjung dia, kita doakan dia, kita berikan sesuatu. Di dalam hatinya senang. Itu sedekah. Itu sedekah. Itu sedekah yang paling baik. Ada anak yatim yang mungkin gak sekolah. Sedekah yang paling baik kata Nabi, memberikan hati yang bahagia kepada seorang muslim. Anaknya, ibunya yang mungkin gak punya suami dan anaknya bisa sekolah gara-gara kita. Ibunya bahagia, anaknya senang bisa sekolah. Itu sedekah yang paling baik kata Nabi. Idkhalus surur ala qalbil muslim. Memasukkan di dalam hati seorang muslim rasa senang, rasa bahagia. Ini kan enggak. Kadang-kadang sedekah pengen orang lain tahu. Sedekah ke masjid. Namanya minta dicantumin. Setiap hari dibacain doa. Sebut nama saya kalau ada di masjid. Karena saya yang bangun masjid. Jangan.
idkhalus surur ala qalbil muslim. Engkau memasukkan bahagia ke dalam hati seorang muslim, itu adalah sedekah yang paling baik. Bahkan di hadis-hadis tentang sedekah itu luar biasa. Nabi ditanya lagi sedekah yang paling baik apa? Sakyul ma. Sedekah yang paling baik ada mengalirkan air untuk orang minum. Beli aqua, taruh di masjid. Gali masjid, mesin bornya untuk orang wudu. Masjid kan butuh air. Buat apa? Orang wudu. Jadi sedekah yang paling baik adalah sakyul ma. Memberikan air minum kepada orang yang membutuhkan. Untuk minum, untuk berwudu. Itu adalah sedekah yang paling baik, kata Rasulullah. Jadi orang yang datang ke masjid itu ringan tangannya untuk bersedekah. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang ringan tangannya suka memberi, kata Nabi. As-sakhi, orang yang ringan tangan karena memberi, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat sama surga. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Orang yang suka ringan tangan memberi di masjid atau dimanapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dengan tangannya untuk memberi, maka orang itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Tuh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang suka ringan memberi dengan sedekahnya. Jadi dia yakin, dia percaya. Sholatnya hablum minallah dan zakatnya hablum minan nas. Selalu dikaitkan. Datang ke masjid, dia ibadah. Datang ke masjid, dia memberi kepada masjid dan lain sebagainya. Ini ciri yang keempat. Ciri yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Ciri yang kedua, beriman, melaksanakan sholat, dan melaksanakan mengeluarkan zakat harta yang dia miliki, termasuk infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan ciri yang ketiga, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini, walam yakhsha illallah. Orang yang datang ke masjid nggak ada rasa takut, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Bukan takut kepada pimpinan, bukan takut kepada atasan, bukan takut sama orang yang galak. Dia takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah begini, Pak, zaman Bani Israel. Bani Israel diceritakan dalam sebuah hadis. Ini hadisnya Imam Muslim dan Bukhari. Ada seorang bapak berbuat dosa dan gak pernah berbuat baik. Tapi dia pesan sama anak-anaknya. Wahai anak-anakku, cuma ada beberapa anak, dia bilang, kalau nanti bapak meninggal, wafat, tolong bakar bapak jasadnya. Dan setelah itu, tulang-tulangnya ditumbuk, biar jadi abu. Setelah itu, kamu bawa pergi ke lautan, kamu tebar di lautan. Harapan itu bapak apa? Anaknya nanya, kenapa bapak menyuruhkan itu kepada saya? Aku takut sama Tuhan. Supaya aku nggak dibangkitkan lagi di hari kiamat nanti, karena dosa yang begitu banyak bapak lakukan, udah mendingan bapak habis mati, dibakar, ditumbuk tulang-tulangnya, disebar ke lautan. Karena apa? Karena takut, Pak. Takut kepada Allah. Di dalam hadis ini diceritakan, Allah panggil angin. Hai angin, hai segala-gala perintah-perintahku, kumpulkan itu tulang-tulang yang tadi itu berserakan di lautan, jadiin satu lagi, tumbuhkan dia menjadi manusia yang dulu pernah aku ciptakan. Dan di dalam persidangan Allah, Allah tanya, hai bapak, kenapa kamu melakukan itu? Si bapak ini jawab, aku dulu di dunia berbuat dosa, aku bermaksiat. Sehingga yang aku lakukan kepada anak-anakku dan anak-anakku mengikuti perintahku, agar aku tidak dibangkitkan lagi, dan aku menjadi orang yang cukup hidup sekali di dunia, dan gak akan kembali lagi menjadi manusia. Ternyata kata Allah, kamu melakukan itu karena apa tadi? Karena rasa takutku kepada engkau ya Allah. Ada hadisnya, Pak. Akhirnya apa? Allah bilang, karena rasa takutmu kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu yang pernah kau lakukan selama hidup di dunia. Jadi takut kita bukan kepada polisi, KPK, jaksa, bukan. Takut kita kepada Allah. Sehingga kalau kita takut kepada Allah, nggak mungkin korupsi. Kalau kita takut kepada Allah, nggak mungkin kita berzina. Nggak mungkin kita membunuh. Nggak mungkin kita
melakukan mabuk-mabukan, melakukan perbuatan mabuk-mabukan dengan ganja, morfin atau yang lainnya. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah, tidak akan ada rasa takut kecuali kepada Allah. Jadi dia datang malam-malam ke masjid, sebelum kumandang azan sudah sampai ke sini, dia datang ke masjid. Enggak ada takut. Dia hanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan orang-orang yang tidak pernah rasa gentar dan takutnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Kan biasanya takut dagang saya rugi. Datang ke masjid, buru-buru datang ke masjid. Banyak Pak, kalau saya tanya, Pak kenapa nggak ke masjid? Takut kesiangan Pak Ustadz. Ntar dagangan saya ketinggalan. Takut kan? Kenapa nggak sholat subuh di masjid? Aduh kesiangan Pak Ustadz, ntar jalan macet. Takut kan? Semuanya takut. Padahal takutnya bukan kepada manusia. Bukan takut kepada duit kita kurang. Bukan takut kepada orang yang menjadi kolega, teman saya tuh nggak ngasih rezeki. Bukan. Takut dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Tidak akan ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditutup ayat ini dengan kalimat ulaika, disebut dalam surat ini, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang punya ciri datang ke masjid, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, dan tidak ada rasa takut, semuanya itu hanya kepada Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang itu adalah orang-orang yang membenarkan dan benar dalam keyakinannya. Allah kasih petunjuk Pak. Dikasih petunjuk. Dan dia minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dia sebut itu pada saat sholat. Allah beri petunjuk. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aku akan kasih petunjuk karena kau minta. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan minta. Dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, jalan yang kau beri nikmat ya Allah kepadaku. Dan kepada keluargaku, kepada istriku, kepada anak-anakku semua. Aku minta petunjukmu agar aku mendapatkan nikmat selama hidup di dunia. Kita minta Pak dalam Al-Fatihah itu. Karena itu orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan rasa takut hanya milik Allah. Itulah orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah dengan segala keistimewaan yang diperoleh oleh orang-orang yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua, kita tingkatkan ibadah kita. Bapak sama Ibu kan tinggal sama-sama menunggu waktu kita ini. Menunggu waktu kapan kita akan kembali. Hanya ini yang kita bawa. Ibu bapak yang pernah menikmati kehidupan dunia yang bukan ibadah, tentu nggak dicatat sebagai amal soleh. Tapi yang dicatat sebagai amal soleh adalah ketika kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Salah satunya suka datang ke masjid untuk melaksanakan dan memakmurkan masjid yang kita